Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Endang Sulastri dengan NIM 21064110037. Saya dari kelompok 1 Pendidikan Agama Islam. Nah, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang moderasi beragama. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi mengenai moderasi beragama, kalian dan kita semua harus mengetahui apa sih itu moderasi beragama. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian moderasi dan pengertian beragama. Pengertian moderasi secara bahasa. Yang pertama, pengertian moderasi secara bahasa menurut bahasa Latin, yang mana kata moderasi diambil dari kata Latin yaitu moderatio, yang artinya kesedangan, atau dengan kata lain tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Nah, kata itu juga berarti penguasaan diri atau dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata moderasi ini itu ada dua loh. Yang pertama itu penghindaran keekstriman, dan yang kedua pengurangan kekerasan. Jadi menurut KBBI, kata moderasi itu dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama penghindaran keekstriman, dan yang kedua pengurangan kekerasan. Selanjutnya, kata moderasi menurut bahasa Inggris, yang mana diambil dari kata moderation. Nah, ini sering digunakan dalam pengertian rata-rata, inti, baku, atau juga tidak berpihak. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Nah, selanjutnya kata moderasi menurut bahasa Arab, yang mana kata moderasi ini dalam bahasa Arab dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan maka dengan kata tawassuh atau tengah-tengah, i'tidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Selanjutnya kata moderasi menurut bahasa Arab, yang mana menurut bahasa Arab kata moderasi ini dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassut atau tengah-tengah, i'tidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Selain itu, orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut dengan wasit, ya kan? Selanjutnya kata moderasi secara istilah. Nah, kata moderasi secara istilah itu adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan dan tidak ekstrim dan tidak radikal atau tatarruf. Nah, teman-teman sudah paham kan pengertian dari kata moderasi secara bahasa dan pengertian dari kata moderasi secara istilah. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian kata beragama secara bahasa, yang mana artinya yaitu menganut atau memeluk agama, beribadat, taat kepada agama, baik hidupnya atau menurut agama. Selanjutnya memuja, dan selanjutnya itu gemar sekali pada agama, dan yang terakhir secara bahasa kata beragama ini adalah mementingkan agama. Nah, menurut istilah kata beragama itu adalah menebar damai, menebar kasih sayang,
kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, menebar kasih sayang. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menimbulkan suatu toleransi beragama. Nah, teman-teman sudah paham kan pengertian dari kata moderasi secara bahasa dan secara istilah? Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari kata beragama secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, kata beragama secara bahasa, yang mana memiliki arti yang pertama, menganut atau memeluk agama, beribadat, taat kepada agama, baik hidupnya menurut agama, setelah itu sangat memuja-muja, selanjutnya gemar sekali pada agama, dan yang terakhir mementingkan agama. Sedangkan menurut istilah, beragama adalah menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Nah, beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat derajat dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karenanya, jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan saling meniadakan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, mari kita senantiasa menebarkan kedamaian di seluruh negeri dan dimanapun itu. Jadi, kesimpulannya, moderasi beragama ini adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, teman-teman, saya ingatkan kembali bahwasanya beragama itu menjaga apa? Menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri, dan menjaga jagat raya ini. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, jangan kalian membenci agama. Karena kenapa? Karena agama itu cinta damai teman-teman. Apalagi agama kita, agama Islam. Nah teman-teman, sekian dari saya untuk penjelasan kali ini mengenai pengertian moderasi beragama, baik pengertian moderasi secara bahasa dan istilah, maupun pengertian beragama secara bahasa dan istilah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermaya Inkiah Febrianti dengan NIM 210641100033. Tolak ukur moderasi agama. Kemajemukan di Indonesia tidak hanya disikapi dengan sikap keadilan, yaitu harus disikapi dengan sikap kebaikan juga. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian yang ada di dalamnya. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dan dengan asas hukum dan kepastian yang ada di dalamnya. Tetapi keadilan dengan adanya hukum formalitas hitam putih yang rigid juga tidak cukup untuk melandasi keadilan. Keadilan adalah dimensi hukum dan kebaikan adalah dimensi etik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa kaum muslimin dijadikan ummatan wasaton. Tolak ukur moderasi agama yaitu ada 3. Yang pertama adalah seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajarannya, yaitu nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah kesepakatan bersama.
Kedua adalah kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama ini menunjukkan bahwa kerjasama di antara sesama manusia yang penuh dengan keberagaman. Karena manusia memiliki keterbatasan, dengan adanya keberagaman ini kita bisa menutupi kekurangan. Yang ketiga adalah ketertiban umum. Manusia yang beragam latar belakang bisa tertib dan bisa memicu suasana keberagaman beragama yang moderat. Tujuan dihadirkannya keberagaman dalam beragama adalah agar tercipta ketertiban umum di tengah kehidupan bersama. Prinsip dasar moderasi. Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal. Misalnya, antara jasmani dan antara hak dan kewajiban. Begitulah inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang. Di dalam KBBI, adil diartikan menjadi tiga. Yang pertama, titik berat sebelah atau tidak memihak. Yang kedua, berhak kepada kebenaran. Yang ketiga, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dan prinsip yang kedua, keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, persamaan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya dan tidak terlalu berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan tidak liberal. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tetapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebijakan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, di keluarga, masyarakat, dan hubungan antar manusia yang lebih luas. Kedua ini, adil dan berimbang, akan lebih terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter. Yang pertama, kebijaksanaan, ketulusan, keberanian. Dalam kata lain, sikap moderat dalam beragama selalu memilih jalan tengah. Akan lebih mudah mewujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenaran sendiri, sehingga tafsir kebenaran orang lain dan berani menyampaikan pandangan yang berdasarkan ilmu. Rumus di dalamnya dapat dikatakan bahwa tiga syarat terpenuhi sikap moderat dalam beragama, yakni memiliki pengetahuan yang luas, mengendalikan emosi, untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, rumus tiga syarat moderasi beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata, yakni berilmu, berbudi, dan berhati-hati. Moderasi beragama niscaya umat beragama untuk tidak mengurangi diri, tidak eksklusif, tertutup, melainkan untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, rumus tiga syarat moderasi beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata, yakni berilmu, berbudi, dan berhati-hati. Moderasi beragama niscaya umat beragama untuk tidak mengurangi diri, tidak eksklusif, tertutup, melainkan inklusif, terbuka, melebur, adaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama tidak bersifat ekstrim atau berlebihan dalam menyikapi keragaman agama dan tafsir agama, melainkan sikap adil dan berimbang, sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Dwi Dermawati dengan NIM 21064110036. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai indikator moderasi beragama. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu atau sentripetal. Ia tidak pernah diam statis.
Nah, sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa saja yang menjadi indikator moderasi beragama? Di sini ada 4, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Nah, sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena seperti sering disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Yang selanjutnya ada toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Oleh karena itu, dalam bermoderasi beragama, toleransi sangat penting. Yang ketiga, ada anti kekerasan. Contohnya seperti radikalisme. Radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi atau gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik, dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Nah, di sini anti kekerasan merupakan indikator dalam moderasi beragama. Dan selanjutnya, yang keempat ada akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amalia keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan kebudayaan lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal akan semakin moderat dalam beragama. Dan bisa jadi tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Moderasi di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Sebagian tulisan tentang moderasi beragama seringkali hanya fokus menempatkan gerakan moderasi sebagai solusi untuk menangani masalah konservatisme beragama atau yang sering disebut dengan ekstrem kanan, dan menggambarkan pemahaman yang belum utuh tentang moderasi beragama. Karena moderasi beragama tidak hanya bertujuan untuk menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan ultrakonservatif, melainkan juga kelompok yang memiliki cara pandangan, sikap, dan perilaku beragama yang liberal atau yang disebut dengan ekstrem kiri. Baik ekstrem kanan maupun kiri, keduanya ibarat gerak sentrifugal dari sumbu tengah menuju salah satu sisi yang paling ekstrem. Pandangan keagamaan sebagai sarjana muslim dan sebaliknya, pandangan keagamaan yang hitam putih dengan memahami teks agama seringkali terjebak pada sisi ekstrem yang lain yang merasa benar sendiri. Dalam konteks beragama, pandangan sikap dan perilaku ekstrem seperti ini akan mendorong pemeluknya untuk menolak pandangan orang lain dengan tafsir kebenarannya sendiri. Dan disinilah muncul garis keras ekstrem atau ekstremisme yang berkaitan dengan praktik beragam yang ultrakonservatif. Salah satu ciri awal konservatisme dalam beragama memiliki pandangan, sikap, dan perilaku fanatik terhadap satu tafsir keagamaan saja,
dan menolak pandangan yang lain yang berbeda, meskipun mengetahui adanya pandangan tersebut. Seorang yang ultrakonservatif lebih jauh dan berusaha melenyapkan kehadiran pandangan orang lain yang berbeda. Ada banyak alasan orang berkelompok menyebarkan ideologi ekstrem keras dalam beragama. Perbuatan adalah dalam rangka mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka juga sedang meluruskan paham sikap dan perbuatan umat beragama. Ekstrem sebagai perlawanan atas sebuah kepemimpinan negara yang dianggap zalim dan menyalahi ajaran agama dan merasa terancam oleh munculnya gerakan kelompok ekstrem liberal. Ekstremisme dan kekerasan tentu bukan bagian dari esensi ajaran agama manapun. Itu mengapa bahwa ideologi ekstrem tidak akan pernah mampu mempengaruhi umat yang beragama, karena esensi agama yang sejatinya adalah merawat harkat dan martabat kemanusiaan yang nilai-nilai niscaya diterima oleh umat. Mereka yang mengupayakan pandangan dan ideologi ekstrem dalam beragama biasanya berkelompok dalam jumlah kecil, menghindari debat atau diskusi rasional, serta lebih cenderung memilih gerakan yang aksi dan radikal. Untuk mencegah konsolidasi beragama moderat harus ditumbuhkan egoisme kelompok harus dihindari demi kepentingan harmoni yang lebih besar dan agar ekstremisme keagamaan tidak semakin berkembang. Ekstremisme keagamaan menjadi perhatian semua pihak dan tidak hanya di Indonesia, melainkan sudah menjadi fenomena global. Aksi kekerasan nama agama yang terjadi di sejumlah negara telah menimbulkan ketegangan bagi semua kalangan yang pada kadar tertentu melahirkan gejala saling mencurigai kelompok agama tertentu sebagai sumber kekerasan.